Shalom pencinta kebenaran. Renungan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Pencinta kebenaran, semua orang memerlukan uang. Karena dengan uang, kebutuhan sehari-hari manusia bisa dicukupi. Dengan uang, segala yang diinginkan bisa didapatkan dengan mudah. Dan Tuhan pun tidak melarang kita mencari uang, bahkan menjadi kaya sejauh tidak melanggar firman Tuhan. Uang hanyalah benda mati berbentuk kertas atau logam dan fungsinya hanya sebagai alat tukar. Tetapi ketika kita mencintainya, maka tanpa kita sadari roh Mamon, yaitu roh kekayaan, dewa kekayaan Yunani, menyusup dan secara perlahan akan menguasai kita. Dan sejak saat itu, tanpa kita sadari, kita akan menjadi budak Mamon itu tersendiri, atau budak uang itu sendiri. Dalam Matius pasal 6:24, Tuhan Yesus pernah berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Itu sebabnya sebagai orang percaya jangan sampai kita jatuh ke dalam cinta akan uang. Karena kecintaan kita terhadap uang akan berdampak terhadap sikap hati kita kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang mencintai uang akan mudah berbuat kejahatan. Demi mendapatkan uang, segala cara bisa dia lakukan. Itu tadi, kenapa? Karena dia bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tapi kepada uang. Jadi uang itu akan menuntut dia untuk melakukan apapun agar uang itu bisa dia punya. Nah, dalam 1 Timotius, Paulus pernah berkata, 1 Timotius pasal 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jangan saudara pikir orang yang mencintai uang itu akan pernah berbahagia dengan uang. Tidak. Justru sebaliknya dikatakan di sini, dia akan menyimpang dari imannya. Justru dia akan mengalami berbagai penderitaan, berbagai hal-hal yang mendukakan hatinya. Pencinta kebenaran, mengapa ada gubernur, menteri, bupati, dan lain-lain jatuh ke dalam perbuatan korupsi? Padahal mereka itu sudah termasuk kaya. Lalu mengapa ada pengusaha yang sudah kaya, bahkan sudah sekelas konglomerat, masih mau melakukan suap kepada pejabat demi mendapatkan proyek? Pencinta kebenaran, Khotbah pasal 5 ayat 9, siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa yang mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Jadi uang itu, saudaraku, ada istilah uang itu seperti kita minum air laut. Semakin kita cari uang, semakin kita haus akan uang. Semakin kita cari uang, semakin kita haus akan uang. Jadi seperti kita minum air laut. Ketika saudara haus, minumlah air laut, maka saudara makin haus. Minum lagi makin haus. Nah, pencinta kebenaran, ada 3 hal mengapa orang bisa jatuh ke dalam cinta akan uang. Yang pertama adalah paradigma yang salah mengenai uang. Menganggap bahwa uang adalah segalanya, bahkan semua hal dia nilai dengan uang. Dalam memilih pacar, uang yang menjadi prioritas utama. Dalam memilih pekerjaan, uang juga yang menjadi pilihan pertama. Mana yang tertinggi uangnya dapat. Nah, dalam berbisnis pun
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya, walaupun itu kadang-kadang cara yang tidak benar. Jadi orang-orang yang memiliki paradigma yang salah tentang uang, maka dia bisa jatuh ke dalam yang namanya cinta akan uang. Padahal kita tahu uang itu bukan segalanya. Bahkan pada saat-saat tertentu uang itu tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Misalnya ketika saudara sudah divonis sakit kanker stadium akhir, masih ada nggak gunanya uang itu? Mau kemana uang saudara dibawa? Bahkan ketika saudara mati, apakah keluarga saudara mau memasukkan uang itu ke dalam peti mati saudara? Nggak mungkin juga. Jadi jangan salah memiliki pemahaman tentang uang. Milikilah pemahaman yang benar tentang uang. Yang kedua, lemah dalam iman. Kelemahan dalam iman akan bisa jatuh kepada kecintaan kita akan uang. Nah, kelemahan dalam iman itu sebenarnya adalah cinta kita terhadap Tuhan kurang, sehingga cinta kita jadi beralih kepada ditarik oleh uang. Jadi supaya kita nggak jatuh ke dalam cinta akan uang itu, ya cintailah Tuhan lebih besar daripada segalanya. Makanya firman Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu atau cintailah Tuhan Allahmu lebih dari segala apapun yang ada. Pencinta kebenaran yang ketiga atau yang terakhir adalah terpengaruh oleh gaya hidup yang hedonisme. Apa itu hedonisme? Hedonisme adalah satu paham yang menganggap kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup manusia. Dan uang merupakan sarana untuk bisa mendapatkan kesenangan atau kenikmatan. Salah satu ciri orang hedonisme itu adalah doyan dengan yang namanya belanja. Belanja dan belanja. Dan untuk bisa belanja tentu dia perlu uang. Karena dia perlu uang, akhirnya dia cinta kepada uang. Memang semua orang perlu uang, tapi dia akan jatuh kepada cinta uang. Karena dengan dia memiliki banyak uang, dia bisa melakukan banyak hal untuk memuaskan hatinya, untuk menyenangkan hatinya, untuk memuaskan keinginannya. Nah, kalau kita kembali kepada firman Tuhan, maka tujuan hidup kita atau fokus hidup kita bukan kepada manusia, bukan kepada kita, bukan kepada diri kita, melainkan fokus kita adalah kepada Tuhan. Dan tujuan kita bukan untuk menyenangkan kita, tapi untuk menyenangkan Tuhan. Pecinta kebenaran, kita semua membutuhkan uang. Itu sebabnya berusahalah untuk memperoleh uang, namun dengan cara-cara yang benar. Dan kalau kita ingin menjadi kaya, berusahalah. Dan jadilah orang kaya yang takut akan Tuhan. Akhirnya sampai di sini renungan kita. Dan nanti renungan lainnya di edisi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.